Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati mengawali hari untuk melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda mengalami satu situasi pikiran kalut? Perasaan Anda campur aduk. Ada beberapa masalah yang membuat Anda jadi sulit untuk mengambil keputusan. Ya, saya pernah mengalaminya. Meskipun sebagai seorang pendeta, saya tidak luput dari yang namanya pergumulan, masalah, bahkan situasi-situasi yang sangat pelik. Saya bisa stres, hati saya bisa galau, mengalami ketertekanan, pikiran saya bisa kalut. Selama kita masih hidup di dunia ini, tentu kita akan mengalami berbagai bentuk pergumulan. Saya membaca di dalam kitab Ester pasal yang keempat. Dan dalam bagian ini, saya melihat bagaimana Ester juga mengalami satu situasi yang sangat sulit. Ketika ia mendengar kabar dari Mordekai, pamannya, berkenaan dengan rencana jahat dari Haman yang hendak melenyapkan seluruh kaum Yahudi. Ester benar-benar bingung. Dia menghadapi situasi yang sangat pelik, seperti si malakama datang menghadap ke raja, jika itu tidak diundang akan membawa kematian. Namun jika tidak bertindak, kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi, akan dimusnahkan. Mordekai, paman Ester, mengatakan, "Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain, hanya karena engkau tinggal di istana. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga, sehingga mereka selamat. Tetapi, kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu." Saya membacakan itu dari Ester 4 ayat 13 dan 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam situasi terjepit seperti ini, saya yakin Ester panik. Pikirannya kalut, stres, tertekan. Hatinya campur aduk. Namun ia tidak gegabah. Ia tidak kehilangan pikiran sehatnya. Ia tahu ada Tuhan yang maha besar. Dengan segera ia menyerukan untuk datang kepada Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Ia menyerukan seluruh kaumnya untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Saat-saat seperti ini, Ester hanya bisa mencurahkan isi hati dan pikirannya yang sedang kalut kepada Tuhan. Ia meminta hikmat, ia minta pertolongan dari Tuhan. Sikap ini nampak memang ideal, namun kenyataannya sulit untuk dilakukan. Kita lebih mudah panik, emosi, marah, menyalahkan orang lain. Bahkan seringkali kita mengambil jalan pintas menurut cara kita sendiri. Bukankah seharusnya kita belajar mendekat kepada Tuhan? Memohon pimpinan Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Firman Tuhan pagi ini berkata, "Apabila hatiku cemas dan gelisah, engkau menghibur dan menggembirakan aku." Mazmur 94 ayat yang ke-19. Ya, saat pikiran dan hati kita sedang kalut, bingung, dan tertekan, kita harus belajar untuk datang kepada Tuhan. Memang saat pikiran kalut, kita bisa panik. Pikiran buruk mulai timbul, emosi mulai bergejolak, fisik mulai terasa letih dan tidak bergairah.
Jika itu terjadi pada hari ini, tentu saja akan berdampak di dalam kegiatan dan aktivitas kita. Bekerja menjadi nggak semangat, berinteraksi jadi males, bawaannya jadi sensi. Hari ini tentunya akan melelahkan, khususnya dengan emosi kita. Jadi bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Matius 11 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun situasi memang belum berubah, masalah masih ada di depan mata, namun dengan berserah kepada Tuhan akan membawa kelegaan. Kita memang tidak tahu ending daripada masalah kita, namun kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong dengan caranya. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup kita agar tetap kuat dan senantiasa taat mengikuti rencananya. Tenangkan hati dan pikiran kita, ingat janji firman-Nya bahwa Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengerti ketika kami memiliki pergumulan. Hati dan pikiran kami yang begitu kalut. Kami seringkali malah emosi. Dan kami seringkali salah di dalam bersikap dan bertindak. Hari ini Tuhan, untuk segala masalah yang sedang kami hadapi, kami berserah kepadamu supaya Tuhan boleh menolong kami. Agar kekalutan ini Tuhan gantikan dengan ketenangan, agar kami, ya Tuhan, tetap boleh melihat segala rencana-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan perjalanan kami dalam minggu ini, kiranya Tuhan boleh menopang, melindungi dan melingkupi kami dengan kasih dan anugerah. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya kita tetap semangat di dalam mengawali bulan yang ketiga ini. Biarlah kita tetap boleh bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, sebab Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini
sampai selama-lamanya. Amin.